Pada tahun 1589 Masehi Panembahan Senapati memproklamirkan berdirinya Kesultanan Mataram dan beliau giat dalam ekspansi kekuasaan, dan Kesultanan Jepara adalah wilayah yang sangat sulit untuk ditaklukkan, bahkan selama kepemimpinan Pangeran Arya Jepara. Melihat karisma dari Pangeran Arya Jepara sepertinya Panembahan Senapati enggan untuk membuka konflik dengan Jepara, dan begitupun Pangeran Arya Jepara yang saat itu sudah tua. Bahkan beliau mengadakan hubungan yang baik dengan Panembahan Senapati Mataram. Terbukti putra beliau yaitu Raden Suryawangsa diangkat menjadi penasihat Kesultanan Mataram untuk ekspansi kekuasaan di wilayah Priangan Timur yang dikemudikan hari bernama Keadipatian Sukapura. Raden Suryawangsa kemudian mendapat gelar Adipati Suryadiningrat. Di sebagian riwayat Raden Suryawangsa dinikahkan dengan adik perempuan Panembahan Senopati Ingalaga Mataram, dan dari pernikahan ini lahirlah Raden Abdullah Wangsa atau Ngabehi Wirawangsa yang dikemudikan hari mendapat gelar Tumenggung Wiradadaha I Sukapura setelah resmi diangkat oleh Sultan Agung menjadi Bupati atau Adipati Sukapura. Pada tahun 1599 Masehi, Raden Abdullah Malaka atau Pangeran Arya Jepara atau Pangeran Yunus dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ke Rahmatullah. Beliau adalah seorang ulama, mujahid, sultan yang arif dan bijaksana yang telah mengisi khasanah catatan tinta emas perjuangan penyebaran Islam di negeri tercinta ini. Beliau wafat dalam usia genap 80 tahun. Sejak wafat Raden Abdullah Malaka diiringi oleh runtuhnya Kesultanan Jepara juga. Di sekitar tahun 1620 salah seorang putra Raden Suryadiningrat atau Raden Suryawangsa cucu Raden Abdullah Malaka atau Pangeran Arya Jepara bin Pati Unus menjadi kepala daerah Sukapura beribu kota di Sukakerta bernama Raden Wirawangsa setelah menikah dengan putri bangsawan setempat. Raden Wirawangsa kelak pada tahun 1632 resmi menjadi Bupati Sukapura diangkat oleh Sultan Agung Mataram karena berjasa memadamkan pemberontakan di Pati Ukur. Raden Wirawangsa diberi gelar Tumenggung Wiradadaha I yang menjadi cikal bakal dinasti Wiradadaha di Sukapura. Gelar Wiradadaha mencapai yang ke-8 dan di masa ini dipindahkanlah ibu kota Sukapura ke Manonjaya. Sementara itu setelah kerajaan Jepara runtuh, terjadi kekosongan penguasa, putra-putra Pangeran Arya Jepara tidak ada di tempat, tidak ada catatan setelah wafatnya beliau. Hanya pada tahun 1616 Masehi terjadi pertempuran yang sangat sengit antara pasukan Jepara dan pasukan Mataram. Pada saat itu yang menjadi sultan di Mataram adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan Jepara dapat ditaklukkan, sehingga penguasa Jepara sejak itu atas restu atau yang ditunjuk oleh Kesultanan Mataram. Baru pada tahun 1616 Jepara dipimpin oleh Kiai Demang Laksamana yang kemudian digantikan berturut-turut oleh Kiai Wirasetia, Kiai Patra Manggala, Ngabehi Martanata, Ngabehi Wangsadipa, Kiai Reksa Manggala, Kiai Wiradika, Ngabehi Wangsadipa, jabatan kedua Ngabehi Wiradikara, Wiraatmaka, Kiai Ngabehi Wangsadipa, Tumenggung Martapura, Tumenggung Sujanapura, Adipati Citro Sumo I, Citro Sumo II dan Adipati Citro Sumo III. Penguasa yang terakhir ini adalah penguasa Mataram yang terakhir sebab setelah itu Jepara menjadi wilayah Belanda. Namun pada masa transisi, Belanda masih tetap memakai Adipati Citro Sumo III. Ia kemudian digantikan oleh Citro Sumo IV, Citro Sumo V, dan Adipati Citro Sumo VI.